Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, sudah kita lewati bersama banyak momen-momen Ramadan. Di antara kita ada yang sudah melewatinya selama berpuluh-puluh tahun, ada yang sudah melewatinya 20 tahun, selama 30 tahun, dan jumlah yang lain lebih banyak ataupun lebih sedikit. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah di antara puasa-puasa tadi yang sudah kita kerjakan, momen-momen Ramadan yang sudah kita lalui tadi, benar-benar menjadikan siam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ibadah Ramadan itu berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama adalah tujuan daripada ibadah Ramadan atau goal daripada Ramadan itu adalah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Adalah jelas untuk meningkatkan ketakwaan. Ketika di bulan puasa tersebut, jika kualitas keimanan dan ketakwaan kita meningkat, maka otomatis puasa kita sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Namun sebaliknya, jika dengan berpuasa di bulan Ramadan itu menjadikan ketakwaan kita kepada Allah semakin menurun, maka tentu kita berpuasa belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita menginginkan tiba berada di sebuah puncak gunung, tentu kita harus mengetahui rutenya terlebih dahulu. Begitu juga dengan ketakwaan. Ketika kita ingin mendapatkan gelar atau predikat takwa, maka kita setidaknya harus mengetahui esensi daripada takwa itu sendiri. Dan kita sering mendengar jargon-jargon tentang takwa. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita tingkatkan imtak dan iftek. Kita seringkali mendengar istilah-istilah takwa seperti itu. Namun tahukah kita esensi daripada takwa itu sendiri? Di mana esensi takwa itu sendiri ternyata mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Takwa itu berarti takut, tunduk. Di mana tunduk terhadap syariatnya, tunduk nafsiyahnya, dan tunduk juga kauniyahnya. Maka apabila semua hal tadi sudah kita penuhi, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua, puasa yang berkualitas. Seperti apa puasa yang berkualitas itu? Setidaknya ada 3 hal yang menjadi indikator bahwa puasa kita ini berkualitas. Yang pertama, apabila kecerdasan spiritual kita itu menjadi meningkat. Dengan berpuasa, tentu idealnya adalah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual juga. Dan kecerdasan spiritual ini tidak ada yang mengetahui kecuali diri kita sendiri. Karena terkhusus bulan puasa, ibadah puasa atau siam ini sendiri itu adalah puasa yang hanya kita saja yang tahu dan Allah. Karena fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita ngasih duit, tentu itu terlihat oleh orang lain. Tapi ketika puasa, siapa yang bisa melihat? Siapa yang tahu? Ketika kita bertanya kepada seseorang, "Hai fulan, kamu puasa enggak?" Kemudian dia jawab, "Saya puasa." Padahal dia habis dari Warmindo, habis beli mie dok-dok. Kita kan nggak tahu dia puasa atau tidak, melainkan diri kita sendirilah yang tahu. Oleh karena itu, puasa itu sangat efektif untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kecerdasan sosial. Di mana ketika bulan puasa tentu banyak orang yang berlomba-lomba untuk bersedekah, banyak orang yang berlomba untuk memberikan takjil gratis, bahkan masjid-masjid dan lain sebagainya. Di mana hal ini mungkin tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan banyak momen-momen, banyak event-event yang seperti itu. Maka dengan itu akan meningkatlah kecerdasan sosial kita. Bahkan di bulan Ramadan ini sendiri, ketika kita melihat tetangga kita yang dapurnya tidak mengeluarkan asap di sore hari, kita menjadi cemas, kita ingin bertanya, sudah adakah makanan pada hari itu? Sudah adakah makanan untuk berbuka pada hari itu? Sampai pada tingkat itu. Dimana sebelum bulan Ramadan berlangsung, barangkali kita tidak sampai pada tingkat itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kecerdasan emosional.
Bukankah ketika bulan Ramadan kita diajarkan untuk senantiasa menahan hawa nafsu, diajarkan untuk senantiasa tidak mudah emosi, untuk senantiasa bersabar ketika tertimpa musibah, masalah. Bukankah ketika di bulan Ramadan kita akan menjadi lebih sabar daripada bulan-bulan yang lainnya? Maka semua hal tadi itulah yang menjadi indikasi bahwa puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Tidak hanya 3 hal itu saja, ternyata puasa juga mampu meningkatkan hal yang sifatnya fisiologi. Dengan berpuasa ternyata mampu mendatangkan banyak hal positif, entah itu bagi tubuh ataupun bagi rohani kita. Karena ketika jasmani itu ditekan, maka rohani naik, meningkat. Sebaliknya ketika jasmani dimanja, rohani mati. Karena ketika bulan puasa itu banyak sekali mendatangkan manfaat-manfaat terhadap fisik dan juga rohani kita. Termasuk diantaranya terhadap kesehatan. Dan diantara contohnya adalah dengan berpuasa mampu menghentikan potensi kanker di dalam tubuh, mampu menghentikan potensi diabetes di dalam tubuh. Karena ketika berpuasa kita tidak banyak mengkonsumsi makanan sehingga racun-racun yang berpotensi masuk ke dalam tubuh tidak masuk ke dalam tubuh, dan mampu meningkatkan kinerja insulin, mampu yang mengatur kadar gula darah, dan masih banyak lagi contoh-contoh manfaat puasa terhadap kesehatan tubuh. Untuk kesehatan rohani sudah tentu pasti meningkatkan kesehatan terhadap rohani. Hadirin yang berbahagia, maka pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengatakan agar senantiasa kita menjadikan ibadah puasa ini menjadi puasa yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu artinya orang ini dia tidak mendapatkan puasa yang berkualitas dan tidak mendapatkan puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.